Syahwat manusia bila mau melanggengkan kekuasaan, apa saja diupayakan. Orang kan jadi berasumsi, berpendapat, menyimpulkan sendiri-sendiri. Ada ikatannya kah dengan pilkada di Jawa Tengah? Nah, bagi Om Begawan dengan geseran ini, kesempatan Kaisang sebagai calon gubernur Jawa Tengah aman sentosa, losdol kayak jalan tol. Semakin mendekati kontestasi pilkada serentak November 2024, semakin gayeng. Yang terakhir, kabar mengejutkan. Akhir pekan lalu itu menyebar berita. Beritanya itu, tak lama lagi Kapolda Jateng akan segera dimutasi jadi Irjen kedua kalinya. Tapi Irjen yang baru bukan Irjen pangkat Jenderal 2. Melainkan Irjen institusional. Bagi yang masih bingung, gini. Pangkat mayoritas Kapolda kan memang Inspektur Jenderal, ditandai dengan adanya 2 bintang emas di pundaknya. Ini Pak Irjen Lutfi itu. Nah, bila pakai topi, ada juga tuh bintang 2 di topinya, tapi bukan topi pelantikan, tapi topi resmi. Ini bentuk biasanya kayak topi pada umumnya. Nah, kalau Irjen institusi yang jadi tempat pindahnya Pak Lutfi itu namanya Inspektorat Jenderal. Inspektur itu pangkat buat orang. Inspektorat itu institusi pengawasan. Beda. Beda. Nah, Pak Lutfi tidak sekedar dipindah. Namun juga dibarengi kenaikan pangkat. Bintangnya nambah 1. Sekarang pangkatnya jadi Komjen. Komisaris Jenderal. 3 bintang. Bintang emas. Nah, perkembangan politik Indonesia yang begini nih, ini bikin Om Begawan makin keliang. Makin pusing ini saya. Ada bintang-bintang di sekitar kepala Om Begawan nih, mumet dan angel dinalar. Nah, syahwat manusia bila mau melanggengkan kekuasaan, apa saja diupayakan. Yes, biar tak pindah ke orang lain. Biar tidak ke lain hati. Intinya ini, Komjen Ahmad Lutfi bakal jadi Irjen Kemendak. Sudah tak di kepolisian lagi. Mungkin beberapa bulan lagi pensiun lah. Kalau di Pemda dulu Badan Pengawasan. Atau sekarang Inspektorat. Nah, pindahnya kemana? Itu ke Kementerian Perdagangan. Jadi Kepala Inspektorat Jenderal Kemenak. Kementerian Perdagangan. Nah, kalau polisi bisa ke sipil, ya asumsinya ikut jagain atau ngawasi implementasi program kementerian, karepe gitu, agar tidak melanggar hukum. Allah, MK aja tabrak-nabrak, KPU, KPK aja banyak yang melanggar. Ini masyarakat semakin tidak percaya, semakin nggak punya trust and belief pada lembaga-lembaga ini. Lah banyak kok polisi berpangkat Irjen masuk ke kementerian, banyak. Dan Pak Lutfi itu bukan orang pertama. Nah, bukan polisi pertama yang menempati posisi itu. Malah Pak Buas jadi kepala Badan Urusan Logistik itu. Bulog itu. Itu loh Pak Budi Waseso yang pangkatnya Komjen. Mulai jadi Kabulog tahun 2018 hingga tahun 2023. Nah, kembali ke pembicaraan Pak Lutfi ini. Biar fokus tuh. Orang kan jadi berasumsi, berpendapat, menyimpulkan sendiri-sendiri. Ada ikatannya kah dengan pilkada di Jawa Tengah? Nah, ini pertanyaan. Lawang dalam berbagai survei rata-rata elektabilitasnya ada di atas kok. Masang baliho di mana-mana di seluruh Jawa Tengah. Dengan elektabilitas tinggi itu mengganggu perasaan Kaisang mungkin. Ini menurut penilaian Om Begawan. Yang pengen juga jadi gubernur Jawa Tengah. Cah cilik ben rapopo nek perlu diturunkan jadi umur 17. Minimal usia gubernur rapopo. Ben masyarakat wis monggo. Tidakkah kita jadi menyimpulkan ini? Keduanya tidak akan jadi pasangan. Apakah Kaisang gak sreg dipasangkan sama Pak Lutfi? Nggak tahu. Oh, siji omong kaya ngono, meskipun anak presiden, yang satu jenderal, mungkin ya
piyelah. Bisa menilai sendiri. Basa Jawane kalah awul lah gitu loh. Yang tadinya sering muncul di pemberitaan, ditaruh di tempat yang memang sepi. Sehingga sudah tidak dibicarakan lagi, ora dienggo obrolan meneh. Apa gegara relawan sedulur Bapak yang meminta Pak Lutfit berpasangan sama Gus Tats Yassin? Mungkin juga itu juga jadi masalah. Apa disebabkan usulan relawan Projo supaya Ketua Umum PSI berpasangan sama Pak Joko Suranto yang bangun jalan 2,8 miliar itu? Aduh, Ngompolos bisa punya pandangan masing-masing kok ini. Termasuk Begawan, nah monggo tulis aja di komentar sini. Sak-sakmu. Nah bagi Begawan dengan geseran ini, kesempatan Kaisang sebagai calon gubernur Jawa Tengah aman sentosa, losdol kayak jalan tol. Lancar jaya, wis ora eneng sing ganggu, ora enek sing ngadang-adangi. Mbuh nek PDIP sama PKB muncul diguguk gitu ya, mbuh. Nah, entah penyebabnya apa ini. Mereka memang kemudian dipisah antara Kaisang dengan Pak Lutfi itu. Wah, ini kayak nasib ribuan baliho iki piye. Yang gede-gede itu saya muter di kota Solo, wah setiap perempatan besar-besar. Yang sudah terbentuk itu ya piye. Nah, seneng atau sedih, apa malah dipindah biar malah lentingannya lebih tinggi mungkin loh. Karena balihonya sudah di mana-mana, dipindah biar beritanya lebih banyak itu Pak Lutfi itu. Ya bisa saja. Ibarat mata pelintang, mata pelintengan itu. Ngerti tak pelintengan itu, yang cawang, ketapel. Supaya mata ketapel melesat jauh, ya ditarik dulu sampai kewancang itu baru dilepas. Sehingga mengenai sasaran dengan keras, brel, kena. Nah, Sabtu kemarin juga tuh, Pak Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi masih nganggo seragam lengkap loh, masih seragam polisi gagah. Nemui ketua PSI di sebuah kafe, ya mantap. Iya nih, enaknya jadi anak presiden itu loh. Di mana-mana disanjung-sanjung itu. Sehingga jenderal pun sowan itu. Aduh, mumet saya. Nah, akhir minggu kemarin memang pada ngeruyuk neng Solo tuh. Ngeruyuk di Solo sampai ubek-ubekan itu. Soalnya presiden meresmikan pasar tradisional baru yang di sana itu. Pasar Jungke kalau nggak salah. Ya, Pasar Jungke itu pusat oleh-oleh Surakarta. Apa ya ora aneh. Komandan polisi loh. Salah nih, kepala polisi loh. Tingkat provinsi menjumpai ketua umum partai yang tidak masuk ke Senayan. Dan di Jawa Tengah kursi ini mau jika. Lah buat bicara berdua ini piye? Wah, marwahnya. Kok ngono men gitu loh, kok ya gitu banget itu bingit loh. Kan keduanya sih dikabarkan mau nyalon di Jawa Tengah. Ya ora patut blas to. Carane kaya ngono gitu. Lah monggo ketemu, ning tidak di depan publik. Ya bisa di rumah presiden di Sumber sana, rumahnya Pak Jokowi, makan siang di hotel dengan pengamanan ketat misalnya, atau di Mapolres Solo malah enggak apa-apa. Kan enggak ada blas yang ngerti. Ya apa Kaisang enggak srek sama Pak Kapolda? Ini pertanyaan kedua kali loh. Nek ra srek ya enggak apa-apa. Itu hak, sehingga sengaja disuruh nemui saat banyak wartawan di kedai kopi itu. Nah, ketemuannya mereka, ini Begawan ora nyinyir loh, cuma menyampaikan aja supaya masyarakat juga paham, bisa menilai itu loh. Enggak nyinyir ini, namanya berpendapat. Loh. Nah, ketemuan mereka itu semacam obrolan, dan itu menyangkut keduanya di Pilgub, mungkin. Nah, dari kemungkinan ini, beberapa kemungkinan ya yang lumayan realistis, yang masuk nalar. Kayak bisa diterima kali kita ini. Pak Lutfit gak jadi calon gubernur, ini mungkin. Wes Pak, serasah nyalon, kok baliho-baliho tak ijelan. Lu banyak loh keluarnya Pak Lutfi itu, balihonya ribuan loh di seluruh Jawa Tengah. Ngapunten Pak nggih. Jenengan batal maju. Wah, loh, jenengan munggah jabatan mawon di Irjen Kementerian Perdagangan. Ya mungkin gitu, mungkin ini menurut Begawan aja. Prediksi Begawan aja lah saya sampaikan. Dan dengan dikandangkan nama Kaisang hingga pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ini akan sendirian melaju. Dewean kaya wayang metu neng clear itu.
Goncang ganjing kelap-kelap katon. Sendirian nek kancane. Lah mumpung partai lain kan masih nimbang-nimbang partai lain tuh. Belum ada yang sek. Gerindra yang semula ngajuin Pak Sudaryono jadikan wamen. Entah, nggak ada calonnya itu Gerindra. Ya pasti tidak ada lagi. Tanpa nama pesaing, dipikirnya rakyat Jawa Tengah pasrah dengan calon seadanya. Ini masyarakat Jawa Tengah itu sing rodok cerdas, yang rodok pinter, mosok bodoh kabeh. Bila kita ngerti update terakhir Golkar, seolah-olah juga akan dukung siapapun yang dimaui istana. Kelihatannya begitu. Lah Mas Diko kandidatnya yang awalnya mau jadi calon gubernur sekarang mau dipasang sebagai calon wali kota di Semarang itu. Tapi mestinya Kaisang itu sama semua pendukungnya, termasuk relawan-relawannya itu, nggak merasa tidak ada lawan di Pilgub nanti. Ingat loh, ingat, masih ada PDIP dengan 30 kursi di Jawa Tengah, PKB dan PKS yang bisa mendaftarkan calonnya. PDIP dan PKB bisa mendaftarkan calon tanpa perlu koalisi sama sekali itu. Perolehan kursi dua partai itu berada di atas ambang batas syarat dukungan calon kepala daerah atau gubernur. PKS tinggal merapat ke salah satunya. Atau malah bergabung mencalonkan satu koridor, 3 partai besar itu. Yang bagus lah. Kalau perlu Pak Lutfi dicalonkan sebagai gubernur calon dari PDIP. Wah keren tuh dari PDIP, PKB, dan PKS. Nah seperti di ngompol terakhir kemarin lah. Kemungkinan Jenderal Andika dicalonkan sama PDIP. Itu terbuka sangat luas sekali. Jenderal ini. Sudah keliling ke warga-warga. Tapi nggak pasang iklan itu di TV, nggak pasang baliho Pak Andika itu. Dan nggak bentuk relawan. Tapi elektabilitasnya wis dhuwur banget Pak Andika itu. Ini kasunyatan, kenyataan itu bisa dilihat dengan kepala dilihat dengan mata. Nek wong Jawa itu, Jawa Tengah itu wis ngerti bener tuh siapa Pak Andika Perkasa itu. Sekuat apa cara beliau merealisasikan janji kampanyenya? Berjuang keras buat mensejahterakan rakyat. Bila benar akan bertemu di pilkada antara Kaisang sama Jenderal Andika, nek jujur-jujuran ya jelas gak imbang. Ini kalau kualitasnya, ini moga-moga rakyat Jawa Tengah itu cerdas, pinter. Hanya saja masa kampanye itu kan masa krusial, di mana Ketua Umum PS itu bisa dibantu sama orang-orang istana. Persis kayak Mas. Nah, akhirnya gelontoran bansos. Ya itu bisa menggoyahkan akal sehat pemilih. Rakyat Jawa Tengah kayak sembako sak kresek wis malih. Hilang ini nalar. Hilang ini pilihan-pilihan yang penuh pilihan. Saya sampai bingung bagaimana kalau mikir pilkada saat ini. Ya bila itu terjadi, banyak masyarakat yang geletak karena bansos. Kita itu nggak belajar dengan baik. Bagaimana semestinya kita memperjuangkan sesuatu. Dan yang pena itu ya malah Pak Irjen Lutfi. Bagi saya, menurut saya loh, dapat tempat baru yang nyaman. Gak mesti keluar duit buat kampanye, tidak terbebani dengan ngurus masyarakat. Justru dipindahnya Pak Lutfi jadi Irjen Kemendak. Jalan terbaik bagi karir dirinya. 5 tahun ke depan, tantangannya bertambah berat kok. Iya, bukan bersumber pemerintah yang banyak dilakukan rakyat. Namun juga ekonomi global juga sedang morat-marit, juga sedang penuh goncangan. Justru ini titik krusial saat ini. Yang banyak menentukan nasib rakyat. Ya pilkada besok itu, bila kita salah pilih, salah menempatkan pemimpin kita di suatu daerah, maka situasi di daerah akan makin berat. Dan dampaknya kepada siapa? Rakyat. Nah memilih kepala daerah yang baik, sejatinya ikhtiar buat 5 tahun mendatang loh, jangan salah. Orang mengrong dino, telung dino, tapi 5 tahun ke depan. Kita butuh kepala daerah dengan visi misi yang kuat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan malah kasih kesempatan ketua umum partai jadi gubernur atau wakil gubernur. Akhirnya ya wis kuwi maneh. Dari partai politik muat tahu. Itu yang pesan Mugawan ya. Pesan untuk masyarakat Jawa Tengah. Jangan salah memilih pemimpin panjenengan 5 tahun ke depan. Salam ngompol, salam Mugawan. Dadah.